Oke, halo guys. Pilih kartu ini kali ini untuk love life kamu di 2024 ya, atau percintaan kamu di 2024. Kita lihat, dan pilihannya di sini ada 4 seperti biasa. Kalau mau memilih lebih lama, bisa di pause dulu videonya. Oke. Yang pertama adalah Clover, yang kedua adalah Woman, yang ketiga Rider, dan yang terakhir ada Cross. Oke, kita mulai dari nomor pertama, nomor 1. Oke, percintaanmu di 2024. Three of Wands, Six of Swords, Seven of Cups, Honeymoon, Potion. Remember to practice self-love. Oke. So, yang aku lihat di sini percintaan kamu, kemungkinan besar kamu single, kemungkinan besar, ya. Karena aku melihatnya di sini lebih ngarahnya ke yang single. Karena di sini ada Three of Wands dan ada Honeymoon, aku ngelihatnya mungkin kamu akan ada rencana untuk traveling, maybe. Kalau aku lihat di sini traveling ya. Kalaupun misalnya bukan rencana traveling, aku ngelihat kamu akan ketemu orang mungkin dari dating app yang mungkin nggak satu kota sama kamu, nggak harus beda negara juga sih, tapi kemungkinannya tidak satu kota sama kamu. Karena di sini aku melihat distance, ada distance, dan mungkin kamu berpikir apakah ini bisa jalan kalau misalnya LDRan gitu ya. Ya aku sih bisa bilang LDR itu sebenarnya bukan buat semua orang sebenarnya. Karena untuk pacaran LDR itu kita harus nggak boleh insecure, kita harus bisa punya trust. Kalau nggak bakal bisa jalan tuh LDR tuh. Gitu. Maksudnya ya berhubungan dekat, maksudnya satu kota pun tetap harus ya, insecurity kills relationship. Tapi especially long distance relationship. Karena aku pernah long distance yang benar-benar long distance Jakarta London, tapi ya hubunganku waktu itu juga baik-baik aja, karena ya memang yang tadi aku bilang ya mau ketemu juga kan nggak bisa setiap saat, dan kita juga nggak tahu dia ngapain, ya kan? So tetap biar gimana pun ya memang nggak, ya harus benar-benar dijalanin sama orang yang nggak punya trust issue. Kalau kamu punya trust issue atau kamu orang yang requires kalau
hubungan itu. Ya walaupun aku pernah long distance, tapi if I have to choose, not I have to choose juga sih, aku nggak akan mau ngelakuinnya lagi sebenarnya, karena menurutku buang waktu ya. Dalam artian buang waktu tuh ya kamu mau ketemu juga susah. Terus abis itu juga ya kamu pacaran juga jarak jauh, cuman mungkin ya lewat telepon atau video call, whatever. It's not a real relationship menurutku gitu. Walaupun aku dulu pacarannya lama sih. Ya, it's not. Ya sampai pada akhirnya aku di kota yang sama dia, baru itu benar-benar menurutku itu baru real relationshipnya sebenarnya. Jadi that's why I say it's wasting time. Kalau menurutku ya. Tapi kalau misalnya menurut kamu it's okay buat kamu ngejalanin kayak gitu, it's up to you. But ya, kamu harus benar-benar orang yang nggak boleh punya trust issue. Kalau nggak pasti berantakan, gitu. Jadi ya kalau menurutku harus dipertimbangkan baik-baik juga sih. Paling ya saranku cuman ya kenalin aja dulu gitu. Think twice lah, karena ada Seven of Cups juga di sini bicara options, ditimbang-timbang dulu apakah apa ya you're willing to do it gitu. Si pasangan itu juga dia willing to do it, karena it's not easy. Ini aku bicara dari pengalaman pribadi. Aku waktu itu long distance-nya juga lama, 3 tahun. Total pacaran itu 7 tahun. Ya, but still menurutku 3 tahun itu ya, kalau dibilang aku benar-benar kenal ya kenalnya pas bareng itu 4 tahun itu gitu. Jadi bukan berarti nggak ada orang yang long distance itu berhasil ya. Cuman menurutku kalau memang ada pilihannya locally ya it's better you date locally kalau menurutku. Gitu. Tapi ya it's up to you. Karena aku di sini ngeliat lumayan kuat sih, kamu bakal ketemu orang yang kemungkinan besar tidak satu kota sama kamu. Entah kamu ketemu dari dating app atau kamu dikenalin sama orang, or ya whatever gitu. Tapi intinya kalau aku lihat sih ada kemungkinan besar itu long distance. Kamu akan ketemu orang yang beda kota lah intinya. Nggak harus luar negeri ya, bisa jadi beda kota juga. Dan ya di sini ada Seven of Cups yang menurutku ya harus dipikirkan baik-baik. Dan karena di sini ada self love, ya jadi aku ngeliat you better focus on building yourself. Karena gini loh, ya akan ada aja orang datang ke dalam kehidupan kita, akan ada aja orang yang ya kita bisa mungkin tertarik atau apa gitu. Tapi you have to kalau menurutku, you have to work on yourself nih kalau menurutku. Karena aku lihat ada kemungkinan di antara kalian itu yang sebenarnya masih banyak emotional baggage yang belum kelar nih gitu loh. Jadi kalaupun pacaran bisa toxic, bisa ngeluarin sisi-sisi yang belum selesai itu. Gitu. Jadi kalau aku lihat, I think it's better do it that way. Kamu fokus dulu sama diri kamu, healing dulu gitu loh. Baru thinking about relationship. Oke? So, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Woman. The Moon, 9 of Wands, and Queen of Swords. Forgiving and learning.
Kalau dari kartu yang keluar ini, aku ngeliat kamu kayaknya secara emosional, mental belum siap deh kalau ngomongin tentang relationship. Ada thorns pula. Karena kalau aku lihat di sini banget kamu tuh butuh healing, banget. Masih banyak banget emotional baggage di sini. So you better do, mungkin seek help lah, support ya. Entah itu kamu terapi atau coaching. Karena menurutku di sini kamu tuh masih banyak kadang mungkin suka overcritical sama diri kamu sendiri, atau mungkin kamu masih ada yang merasa diri kamu menjadi victim of the situation. Mungkin ada beberapa dari kamu yang masih belum bisa menerima apa yang terjadi sama hidup kamu. Apalagi di sini ada moon. Kalau aku lihat moon di sini tuh lebih kayak orang yang masih kalau menurutku terjebak dalam masa lalu, dalam perasaannya sendiri, masih yang mungkin ini baru terjadi atau bisa jadi juga ini udah lama terjadi gitu. Tapi intinya adalah yang aku lihat di sini kamu belum siap untuk membuka diri untuk punya. Karena gini loh, kalaupun dalam kondisi kayak gini kamu punya pasangan, hubungan kamu nggak akan bagus gitu. Pasti ada demandingnya, ada toxicity-nya. Dan aku ngelihat di sini wave together the crown you deserve. Jadi kalau aku ngeliatnya tuh kayak you need to learn about self respect, self worth. Kalau aku lihat di sini, karena aku ngeliat kamu tuh masih banyak berpikir tentang ideal di mata kamu. Hidup itu nggak bisa dilihat dari ideal. Jadi kamu tuh kayak kayak kalau aku ngeliat kayak di sini juga ada forgiving and learning. You haven't learned your lesson yet kalau menurutku. Jadi kalaupun kamu narik sekarang, kamu akan narik orang-orang yang serupa. Kamu akan mengalami hubungan-hubungan yang serupa. Karena di sini kalau aku lihat kamu belum belajar dari pelajaran yang ada gitu, yang udah mungkin pelajaran hidup yang udah lewat, pelajaran dari relationship sebelumnya, ini nggak benar-benar kamu pelajari, nggak benar-benar kamu intinya kamu masih stuck deh, entah yang mungkin kamu pikirin kayak kamu masih merasa kamu ditinggal, atau kamu masih merasa hidup itu tidak adil, atau kamu masih merasa kayak somehow kayak kenapa gue diginiin, kayak atau beberapa dari kalian bahkan sempat mungkin yang kalau kamu cewek ya sempat kamu mohon sama cowok misalnya. There's so many things, kalau aku lihat sini there's so many things that you need to understand about yourself, your worth. Dan kalau kamu perempuan kayak gini loh, kayak laki-laki tidak melihat kamu pada akhirnya. Mungkin secara fisik kamu menarik, mereka tertarik sama kamu dari awal secara fisik. Tapi begitu mereka udah berhubungan sama kamu, mereka udah pacaran sama kamu, mereka jadi losing attraction, kehilangan attraction itu. Karena energi kamu, ya kalau aku lihat di sini, ya entah kamu mungkin nyecerin orang, entah kamu kayak merasa kebahagiaanmu adanya di orang. Intinya you really need to learn about yourself, about relationship. Karena kalau kamu nggak pelajari itu, kalau kamu nggak menyadari itu, karena di sini aku lihat lack of self knowledge, self awareness banget, lacking of self awareness banget gitu. Kayak aku ngeliat di sini kamu tuh kayak keras banget gitu loh, kayak enggak, gue tuh harusnya nggak kayak gini gitu. Kayak masih yang egonya masih kuat kalau aku lihatnya. So I really recommend you either doing therapy or coaching, karena kamu harus ada self awareness dulu. Kamu harus sembuhin dulu diri kamu,
barulah kamu bisa menarik orang-orang yang benar-benar bisa mencintai kamu. Energi kamu juga jadi lebih baik gitu loh. Karena di sini aku ngeliat kalau kamu cewek ya, energi kamu maskulin banget. Dan itu akhirnya tidak menarik buat laki-laki. Jadi emotional attraction-nya jadi tidak terbangun gitu. Jadi so far tuh cuma tertarik ya cuma sekedar fisik. Fisik itu kan paling bawah, superficial banget gitu loh. Pada akhirnya kalau misalnya ada yang ninggalin kamu ya pada akhirnya karena mereka tidak tertarik untuk menjalani hubungan lebih panjang sama kamu karena tidak terciptanya emotional attraction itu. Karena karena apa ya? Karena emotional baggage kamu masih banyak. Masih banyak yang harus kamu pelajari tentang diri kamu, tentang relationship, tentang semua hal yang sudah terjadi gitu loh. Kamu belum mendapatkan pelajaran dari apa yang sudah terjadi kalau aku lihat. Dan forgiving di sini ya forgive about everything that has happened gitu loh. Ini bukan masalah salah siapa, ini bicara tentang kesadaran gitu. Okay, so yeah, think about it. Dan untuk kamu yang pengen coaching, kamu bisa lihat di bawah ya, ada kontak aku kalau kamu pengen coaching. Oke. Oke, kita sekarang lanjut ke nomor 3. Rider. Oke. Kita lihat nomor 3. Love life kamu di 2024. Page of Cups. Four of Cups. The Emperor. Religious factors. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Okay. Slide it on. Nomor 3 agak kompleks. Untuk nomor 3 ada kemungkinan ada urusan sama orang masa lalu, atau kalaupun bukan orang masa lalu ya orang yang ada sekarang atau yang akan ada nanti. Intinya gini, ini juga kemungkinannya kamu single, kemungkinannya.
Mungkin selama ini kamu udah mencoba mencari-cari yang mana yang bisa cocok sama kamu. Mungkin kamu udah coba dating sana sini, tapi kamu belum nemu yang pas, kamu belum nemu yang cocok. Dan memang kalau di sini karena ada religious factor ini dan spiritual path, ini kita bahas satu-satu ya, karena ini ada beberapa skenario kalau kalian. Kalau ini bicara orang masa lalu, aku ngelihat kalian masih punya koneksi. Kamu masih ada koneksi nih sama orang masa lalu. Baik dari kamu ataupun dari dia. Tapi memang perjalanan hidup kamu dan dia belum bisa menyatukan kalian. Karena masih banyak hal-hal di dalam diri yang harus kalian rubah dulu. Masih banyak perjalanan hidup dan pelajaran hidup yang harus kalian jalani dulu. Yang harus kalian sadari dulu. Gitu. Jadi memang dalam tanda kutip perpisahannya itu memang harus ada antara kamu dan orang ini. Harus ada. Ini kita bicara masih orang masa lalu ya. Antara kamu dan orang ini memang harus ada perpisahan. Harus ada gitu. Karena apa? Supaya kalian fokus sama diri masing-masing. Nah, kalau kamu tidak fokus untuk ke diri kamu, ke dalam diri kamu, ya orang ini belum akan muncul. Ibaratnya yang di atas belum menyatukan kalian selama kalian belum ada proses perubahan. Dan kalau misalnya ini orang masa depan, kalau aku lihat, atau orang yang ada sekarang, kalau aku lihat, ya sebenarnya kurang lebihnya sama. Mungkin sebenarnya kamu mungkin banyak ribut, kamu jenuh, dan ya mungkin kamu merasa ya dari diri dia ada yang kurang, kamu pengen mencoba merubah. Dan perjalanan kamu ini syarat sekali dengan pelajaran yang besar kalau menurutku. Nah, masalahnya kamu sudah tahu apa belum pelajarannya itu apa? Karena ini general reading, aku nggak bisa ngomong pelajarannya apa karena itu masing-masing orang, gitu loh. Tapi di sini karena ada kartu ini, makanya aku lihat ini this is not an easy journey. Aku harus bilang gitu. This is not an easy journey. Ini bukan suatu perjalanan yang mudah. Jadi ini memang sebuah perjalanan yang syarat dengan pelajaran, gitu loh. Pelajaran yang akan membuat kamu secara spiritual, yaitu adalah bagaimana kamu melihat hubungan, bagaimana kamu melihat hidup, bagaimana kamu melihat dirimu. Kalau itu semua belum terjadi, ya hubunganmu akan stuck di situ-situ aja. Dan untuk kalau misalnya ini orang masa depan, aku ngelihat juga ya kurang lebih sama, yaitu kamu belum akan ketemu orang ini kalau dirimu belum masih ada di situasi yang stuck. Karena di sini ada the Fool. The Fool itu kan kartu paling awal, kartu 0. Jadi ibarat kata kamu harus ada di titik 0 itu. Gitu loh. Ini sebuah transformasi sebetulnya. Jadi kamu ini dalam masa seperti itu. Kamu harus paham sama apa yang kamu lewatin, kamu harus paham sama apa yang harus kamu lakukan, dan pelajaran apa yang sedang kamu terima, itu kamu harus ngerti. Barulah pintumu akan terbuka, intinya gitu. Agak kompleks ini. Dan ya saranku sih kamu harus punya orang yang bisa ngebimbing kamu, nge-guide kamu, yang udah pernah ngelewatin masa-masa seperti ini. Biar kamu nggak buta-buta banget gitu. Karena kasus-kasus seperti ini nggak banyak, tapi ya ada, dan not an easy journey at all. Oke. Kalau kamu memang butuh guidance, kamu butuh support, kamu memang sudah merasa saatnya kamu mau improve diri kamu, mau lebih kenal diri kamu mau lebih kenal tentang kehidupan, relationship, kamu bisa
coaching sama aku, kalau mau coaching linknya linknya ada di deskripsi, kontaknya ada di deskripsi. Oke, karena aku ngeliat di sini kamu butuh support dan kamu butuh bimbingan sih untuk melewati situasi seperti ini. Karena ini ada slay them all yang aku ngeliat ini sebagai demons, jadi di dalam diri kamu sendiri. Jadi dimana kamu harus ibaratnya orang bilang musuh terbesar kita ya diri kita sendiri. Jadi kamu harus paham pelajaran yang terjadi di dalam diri kamu, dan ini bicara tentang spiritual path soalnya. Jadi this is not an easy road, makanya aku bilang ini bukan easy journey. Tapi begitu kamu bisa ngelewatin ini semua, pintu kamu terbuka sangat lebar. Kamu akan bisa menarik orang-orang yang memang harus ada dalam hidup kamu, dan rewardnya adalah orang yang selesai sama dirinya atau orang yang berusaha untuk improving dirinya. Rewardnya adalah dia akan jadi orang yang lebih sadar, dan dia jadi akan lebih tahu apa yang pantas buat dirinya, dan akhirnya dia juga akan menarik orang yang sepadan. Oke? Sekarang kita lanjut ke nomor 4 yang terakhir. Cross. Knight of Wands, King of Wands, Page of Swords, Children, focus on the here and now. Aku ngeliat di sini juga ada beberapa skenario. Satu adalah beberapa dari kalian akan ketemu orang-orang masa lalu atau orang-orang yang mungkin masa kecil, karena di sini ada children juga. Itu satu. Atau kamu akan bertemu seseorang yang sudah punya anak. Ya mungkin dia divorce, sudah punya anak, udah cerai misalnya. Atau kamu orang yang pernah cerai, dimana mungkin kamu mencari pasangan yang bisa menerima anak-anak kamu, atau mungkin ya kamu juga menarik orang yang seperti kamu, yang dealing sama anak nih kalau aku lihat. Dan kartu-kartu ini aku sih lebih ngelihatnya sebenarnya gini. Kalaupun anything start from if ever happen, karena aku di sini tidak melihat orang berpacaran ya. Tapi aku ngelihat lebih kepada kalau kamu ketemu orang, dibilangnya di sini adalah jadi teman dulu, kenali dulu gitu loh. Jangan buru-buru, dibilangnya gitu. Tapi ada kemungkinan kamu akan bertemu orang, mungkin ada beberapa orang yang mungkin berbeda. Atau mungkin kamu ketemu seseorang yang bisa membuat kamu merasa lively. Dan orang ini cukup cerdas kalau aku lihat, dan mungkin dia bisa ngobrol, menstimulasi kamu di lebih kepada mental stimulation, dan kamu bisa jadi temen lah sama orang ini kalau aku lihat. Walaupun aku belum ngelihat kartu relationship, tapi
aku ngelihat orang ini bisa jadi salah satu potensi asal kamu betul-betul mengenal dia dulu. Jangan langsung dibawa ke relationship, jangan langsung kepikirannya tuh cuman relationship atau nikah atau apa, jangan. Dibilangnya di sini jangan. Karena sebetulnya saat orang ini datang ke dalam kehidupan kamu pun, aku rasa dia juga belum siap untuk mungkin berumah tangga, atau dia belum siap untuk punya hubungan. Bisa jadi dia sendiri juga baru habis bercerai, atau mungkin dia baru habis keluar dari hubungan panjang. Jadi dia sendiri juga tidak mencari hubungan gitu. Tapi apakah itu semua bisa jadi hubungan? Aku tidak tahu ya, karena di sini aku tidak melihat ada kartu relationship lagi-lagi. Tapi ya namanya kemungkinan ada-ada aja, karena ini juga general reading, aku nggak tahu. Masing-masing dari kalian mungkin jalannya juga berbeda, tapi yang pasti orang ini kalau aku lihat dari awal memang dia tidak mencari hubungan, tapi dia ada banyak kok orang yang dari awal muasalnya ya dari teman, dari friendship, dari ya having mutual interest, enak ngobrol sampai akhirnya mereka punya perasaan, mereka jadi suka. Itu mungkin. Dan kalau aku lihat orang ini ya gini loh, kalau kamu cewek ya, especially kalau kamu perempuan, pada saat lelaki, kalau kamu ketemu cowok yang dia belum siap untuk punya hubungan, jangan berharap. Karena apa? Kamu yang akan capek nantinya. Karena laki kalau memang, bukan aku bilang nggak mungkin, tapi kalau merekanya sendiri tidak dalam keadaan memang mencari, umumnya memang betul-betul tidak mencari. Tapi sepanjang jalan bisa jadi satu hari dia siap, dan kalau memang kamu orang yang dia senang ya bisa jadi. Tapi kalau misalnya baru kenal dan dia juga memang belum punya keinginan untuk punya hubungan atau menikah, don't expect that to happen gitu loh. Karena kamu akan tersiksa. Oke? So aku ngelihat orang ini memang mencari ya companion, mencari teman. Dia belum mikirin tentang hubungan, tapi hubungan kalian, hubungan pertemanan kalian ini bisa tambah dekat gitu. Bisa jadi juga orang ini sebenarnya orang masa lalu kamu, dalam artian kamu pernah kenal sama dia sebelumnya, entah kamu pernah punya hubungan atau tidak. Bisa jadi ini orang yang pernah kamu kenal di masa lalu dan kamu ketemu lagi gitu loh. Kalau aku lihat ada kemungkinan ke sana. Ya, sebagian dari kalian ada kemungkinan juga teman masa kecil yang tiba-tiba ketemu lagi out of nowhere, dan ya catch up gitu, kayak orang catch up nostalgia juga gitu. Ada kayak kamu catch up sama orang lama aja gitu. Ya, if it's not this person, maybe dia punya teman yang dia bisa kenalin ke kamu or whatever. Pokoknya intinya kalau aku lihat kamu akan ketemu sama orang ini. Tapi aku belum bisa ngeliat selanjutnya karena kartunya cuma bicara tentang pertemuan, obrolan. Aku cuma ngeliatnya ke sana. So just enjoy it gitu. Just enjoy it. Kadang gini loh, kita tuh harus punya otak itu yang curious. Ya, kita nggak akan pernah tahu what's gonna happen gitu. Kita harus membuka kemungkinan. Dan untuk membuka manusia yang berani membuka kemungkinan itu hidupnya akan jauh lebih tenang. Karena sebenarnya yang membuat orang hidupnya menderita itu karena dia ingin mengontrol hidup itu, dia ingin mencari kepastian segala macam. Makanya dia cemas, dia tarot dan segala macam kan ya. But you have to train yourself to be open and be curious about life. Okay? So thank you so much guys for watching my videos, and I'll see you in the next video. Bye.